dibagi oleh para ulama. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah ikhlas awam, ikhlasnya orang-orang awam. Ikhlasnya orang-orang awam ini yaitu ikhlasnya orang-orang umum daripada kaum muslimin. Umumnya kaum muslimin punya ikhlas seperti ini. Apa keikhlasannya? Yaitu ketika beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, akan tetapi maaf, tujuannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Ini. Ketika dia beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah. Tapi ada tujuan di balik itu. Apa tujuannya? Agar dia mendapatkan kenikmatan duniawi. Minta agar pekerjaannya lancar. Minta agar rizkinya lancar kayak air mancur. Minta agar jabatannya ditambah oleh Allah. Minta agar popularitasnya ditinggikan oleh Allah. Minta agar apa? Agar pekerjaannya dimudahkan oleh Allah. Minta hal-hal duniawi yang semacam ini. Kata para ulama, ini adalah ikhlasnya orang-orang awam. Kenapa? Karena tujuannya memang mengesahkan Allah di setiap ibadah, akan tetapi ada niat yang terselubung untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kira-kira kita masuk yang mana? Ini ikhlasnya orang awam. Yang kedua kata para ulama adalah ikhlasul khawas. Ikhlasnya orang-orang yang khusus atau orang-orang yang istimewa. Apa? Yaitu ketika beribadah mengesahkan Allah, namun di dalam dirinya atau di dalam hatinya terselip niat agar dia mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang bernilai akhirat. Dia mau ibadah, tapi niatnya apa? Niatnya demi mendapatkan surga. Niatnya ingin mendapatkan, maaf, barangkali ada yang penasaran dengan bidadari, minta dapatkan bidadari. Saking dia ngefan sama bidadari surga, tidak kawin-kawin di dunia. Ya. Mintanya apa? Minta kenikmatan di akhirat. Minta surga, minta ini dan sebagainya. Kata para ulama, masih terselip sesuatu selain Allah. Betul tidak? Terselip tidak sesuatu selain Allah. Tapi ini masih dinamakan ikhlasnya orang-orang istimewa. Ikhlasul khawas. Namun kata para ulama, ini masih perlu diluruskan. Kenapa? Karena ibadahnya masih terdapat embel-embel. Ada kepentingan apa? Agar masuk surga. Kenapa sholat? Biar masuk surga Pak Ustadz. Kenapa ngaji? Biar mendapatkan kenikmatan di surga Pak Ustadz. Kenapa rajin sedekah? Biar oleh Allah diberikan bidadari di surga. Ini masih terselip harapan selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tak menjanjikan kenikmatan di akhirat, apakah orang semacam ini masih ikhlas untuk ibadah kepada Allah? Ini diragukan oleh para ulama. Khawatir apabila Allah tidak memberikan kabar gembira tentang kenikmatan di akhirat, khawatir orang yang semacam ini ibadah kepada Allah tidak Kenapa? Karena setiap solat yang dia bayangkan adalah surga, bukan Allah. Ketika dia mengaji, nangis, bukan nangis karena takut kepada Allah, akan tetapi nangis bagaimana tidak sabar untuk mendapatkan kenikmatan surga. Ketika dia rajin sedekah, bukan berharap agar dia bertambah dekat kepada Allah, akan tetapi yang ia harapkan adalah apa? Agar dia mendapatkan kedudukan di akhirat. Ini ikhlasnya orang-orang istimewa. Sungguh seperti ini masih dikatakan istimewa. Kenapa? Karena kepentingan ukhrawi, bukan duniawi. Adapun tingkatan yang paling tertinggi adalah ikhlas khawasul khawas. Yaitu ikhlasnya orang yang teristimewa daripada orang-orang istimewa. Ya. Kalau martabak tuh tingkatannya seperti apa? Biasa, spesial, tahu kan? Sering beli ya. Biasa, istimewa, spesial dulu apa istimewa dulu? Spesial dulu, istimewa. Itu pakai telur ayam, kok pakai telur bebek? Super. Ya. Yang tingkatan pertama ini luar biasa kata para ulama. Kenapa?
Karena dia beribadah kepada Allah tidak ada tujuan, baik itu duniawi ataupun ukhrawi, semata-mata iqamah lihududillah, lihuquqillah, hanya semata-mata untuk mendirikan perintah Allah, menunaikan haknya kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Selesai. Tidak ada terfikir di dalam dirinya objek duniawi, tidak ada terlintas di dalam hatinya objek ukhrawi, tapi semata-mata untuk memenuhi hak antara dirinya kepada Allah. Ini ikhlas orang yang paling istimewa di antara orang yang istimewa. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan baik di dunia maupun di akhirat, kecuali dia menyadari semua yang ia lakukan yaitu memenuhi antara haknya kepada Allah. Sekarang saya tanya jujur, kita selaku anak kepada orang tua, ketika berbakti, apa yang kita harapkan? Apakah kita berharap agar kita dapatkan warisan? Kalau seperti ini berarti cinta kita kepada orang tua ada tujuan dunia. Selesai. Yang kedua, kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sayang kepada kedua orang tua kita, perhatian kepada kedua orang kita. Tujuan apa? Apakah kita ingin masuk surga? Kalau semacam ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi. Tapi yang luar biasa, dia tidak menginginkan dunia, tidak juga memikirkan surga. Akan tetapi, kenapa Anda berbakti kepada kedua orang tua? Karena kewajiban saya lahir daripada rahim orang tua saya. Saya hidup di dunia ini sebab orang tua saya. Karena orang tua saya mendidik, membesarkan, dan memberi makan saya, serta mengajarkan saya ke jalan yang lurus. Kalau sudah tingkatan yang semacam ini, berarti anak ini adalah luar biasa. Tidak memikirkan waris di dunia. Tidak memikirkan surga di akhirat. Akan tetapi kewajibannya kepada orang tua adalah untuk melayani orang tua semata-mata karena cinta kepada orang tua. Hubungan kita kepada Allah juga diuji semacam ini. Kita datang ke masjid, tujuannya apa? Tujuan agar kita dapat perhatian Allah dan kemudian esok pekerjaan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Allah berikan itu semua. Tidak ada yang tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, akan ada yang menunggu kita apa? Siksaan Allah. Karena kita ibadah bukan karena Allah. Na'udzubillah. Atau yang kedua, ya, dikatakan bahwasanya ikhlasul khawas, ikhlasnya orang-orang yang istimewa, datang ke masjid, datang ke majelis, melaksanakan ibadah, amar ma'ruf, melakukan amal soleh, melakukan amal kebajikan, tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya ingin mendapatkan surga dan seisinya? Apakah tujuannya agar dia mendapatkan kenikmatan di akhirat? Apakah tujuannya ingin mendapatkan naungan dan lain sebagainya? Kalau semacam ini oleh Allah diberikan. Tapi kalau untuk mendapatkan hak-haknya kepada Allah belum tentu. Tapi kalau sudah tahap yang pertama, ikhlasul khawas, ikhlasnya orang-orang yang sangat istimewa daripada orang yang istimewa, maka pasti Allah memberikan kenikmatan di dunia, janji di akhirat, serta orang yang semacam ini Allah akan berikan keridhaan kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Mereka ridho terhadap Allah. Semua yang ia lakukan, ibadah yang ia laksanakan karena keridhoannya kepada Allah dan berharap ridho Allah kepada dirinya. Kemudian apa yang ia dapatkan? Wa radu an, dan Allah akan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah akan memberikan keridhaan kepada mereka. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah tanda orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kita orang-orang yang mendapat hakikat atau sebenar-benarnya keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya bi sanadihi 'anil Fudail qala tarkul amal min ajlin nas riya'un wal amal min ajlin nas syirkun wal ikhlas ayyu'afika Allah minhuma. Dikatakan di dalam sebuah
riwayat Al-Imam Fudail bin Iyad bahwasanya tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah perkara riya. Meninggalkan amal karena manusia. Maksudnya apa? Bukan dia meninggalkan amal karena takut kepada manusia, tapi dia meninggalkan amal yang semata-mata yang ditujukan kepada Allah, kemudian berubah tujuannya kepada manusia atau kepada makhluk Allah. Ini yang dinamakan riya. Karena sesungguhnya tuntutan setiap amal itu dilaksanakan karena Allah. Bukan ditinggalkan karena Allah kemudian menjadi karena manusia. Ini yang membuat perkara menjadi riya. Amal menjadi riya. Ya. Salat. Niatnya lillahi ta'ala. Tapi sampai di masjid, karena melihat orang ramai, berubah. Bukan lillahi ta'ala. Jadi melainkan linnas jami'a. Untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Ini namanya riya. Ya. Wal amal min ajlin nas syirkun. Dan setiap melakukan amal, ya, mengerjakan amal karena manusia, itu adalah perbuatan syirik. Ya. Amal yang dia lakukan semulanya karena Allah, tapi karena tujuannya kepada manusia, itu menjadi perkara riya. Kemudian ketika dia mengerjakan amal karena manusia bukan karena Allah, ini akan menghantarkan ke resiko yang lebih besar lagi. Di atas riya, apa itu? Yaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, syirik itu adalah perkara yang sangat besar kezalimannya, atau perbuatan zalim yang sangat besar. Kita ngomong pedas, orang tersinggung, itu zalim. Ya. Melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Tapi syirik adalah zalim yang terbesar. Apa? Yaitu mengerjakan suatu amal yang ditujukan untuk manusia. Bukan pahalanya untuk manusia, tapi yang dia harapkan adalah perhatian manusia. Oh, saya mau sholat. Kenapa mau sholat? Biar mertua cinta sama saya. Ini sudah ada nilai-nilai syirik. Ya. Oh, rajin ibadah. Agar apa? Agar atasan saya bisa menaikkan jabatan saya. Ini sudah syirik namanya. Ya. Tapi perbedaan dengan riya, ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang semulanya karena Allah, berubah karena ingin manusia, ini adalah riya. Hati-hati. Bermula kita itu riya, kemudian naik kepada syirik. Kalau sudah ke syirik, ini tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Dan semua amal ibadah kita, kalau ada unsur-unsur untuk kepentingan manusia, untuk mendapatkan perhatian manusia, untuk mendapatkan penilaian daripada makhluk, maka perbanyak istighfar kepada Allah sebelum kita melaksanakan ibadah, agar Allah tetapkan yang namanya hati dan niat kita. Makanya orang tua kita, guru-guru kita itu mengajarkan sebelum sholat sambil membaca zikir. Ya. Sambil membaca zikir. Sebelum sholat, jangan langsung Allahu Akbar. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sholat, hati itu terombang-ambing, digoda oleh syaitan, digoda oleh hawa nafsu. Ya. Hingga membuat segala macam perkara amal kita itu sia-sia. Diajarkan. Ya. Sebelum sholat itu untuk membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayyah yahdurun, agar Allah memberikan perlindungan terhadap bisikan atau godaan syaitan. Dianjurkan juga membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, agar tidak ada rasa was-was di saat kita beribadah. Kemudian dianjurkan juga membaca doa. Doa apa? Sebelum kita sholat itu. Ilahi anta maqsudi waridaka maqlubi. Ilahi anta maqsudi, ya Allah, engkau adalah tujuanku. Waridaka maqlubi, dan ridhomu adalah harapanku. A'tini mahabbatak
Ya, berikan kepada kami atau kepadaku cintamu. Wa maghfiratak, dan ma'rifat kepadamu. Ini doa-doa yang diajarkan orang tua kita terdahulu. Itu bukan asal komat kamit, tapi di dalam hati juga dirasakan. Agar apa? Agar ketika kita mengangkat kedua tangan Allahu Akbar, di situ hati kita sudah ditetapkan dan dikuatkan oleh Allah. Tidak cukup sampai di situ saja. Maka ketika kita habis salat, dianjurkan untuk membaca doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami agar condong dan tetap kepada agama dan ketaatan kepadamu ya Allah. Ini doa dibutuhkan. Agar apa? Agar pendirian kita tetap ikhlas, akidah kita tetap kuat. Ya, niat kita dikuatkan oleh Allah agar tidak tercampur atau mohon maaf dibisiki atau diracuni oleh berbagai macam hasutan. Ya. Karena apa? Karena syaitan tidak akan membiarkan anak cucu Adam ibadah atas dasar ikhlas.